Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini akan memaparkan materi mengenai geometri transformasi, yaitu dilatasi dan juga penerapannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizkyana Salwanifa, NPM 070. Baik, di sini langsung saja masuk ke hal yang pertama, yaitu mengenai definisi dari dilatasi itu sendiri. Nah, misalkan diketahui sebuah titik A dan bilangan positif K, maka pemetaan yang berpusat di A dengan faktor skala K disebut dilatasi, atau yang dinotasikan dengan dA,R. Jika dan hanya jika untuk setiap titik P di V berlaku. Untuk yang pertama, jika P sama dengan A, maka dilatasi P itu sama dengan A. Kemudian jika P tidak sama dengan A, maka dilatasi P itu sama dengan P aksen. Dengan P aksen itu adalah titik pada sinar AP, sehingga P aksen sama dengan K atau faktor skala tadi dikali AP. Nah, pernyataan ini ekuivalen dengan P aksen, yaitu titik yang mengakibatkan AP aksen sama dengan K dikali AP. Mungkin untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal dari dilatasi. Nah, misalkan diketahui ada segitiga ABC dengan titik-titik koordinatnya yaitu A 1,4, B 3,1, dan C 5,4. Nah, untuk segitiganya bisa dilihat pada gambar segitiga yang berwarna merah. Nah, kemudian diketahui lagi titik pusat dilatasinya itu di O, yaitu titik 0,0. Titiknya di sini. Nah, kemudian dengan faktor skalanya itu K sama dengan 3. Nah, tadi kan di definisi itu jika P tidak sama dengan A, maka dilatasi P itu sama dengan P aksen. Dengan A P aksen itu sama dengan K dikali AP. Nah, untuk mencari dilatasinya berarti kita mengalihkan titik-titik ini dengan faktor skala K sama dengan 3. Yaitu nanti kita akan menghasilkan segitiga yang diperbesar, yaitu segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Dengan titik-titik A aksen itu menjadi 3,12 dari 1,4, kemudian P aksen itu dari 3,1 menjadi 9,3, dan C aksen menjadi 15,12. Nah, untuk segitiga yang didilatasi, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen, itu bisa dilihat pada gambar, yaitu pada gambar segitiga yang berwarna hijau. Nah, jadi yang gambar segitiga berwarna merah itu segitiga yang asli, kemudian yang berwarna hijau itu adalah hasil dilatasi dengan faktor skala K sama dengan 3, dengan titik pusat O atau 0,0 sebagai pusat dari dilatasi. Kemudian selanjutnya mengenai penerapan dilatasi. Nah, dilatasi sendiri dari pengertian dan juga contoh tadi bisa diartikan sebagai bentuk sebangun yang terlihat sama tetapi berbeda ukuran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui konsep dari dilatasi tersebut. Salah satunya yaitu pada motif batik dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam batik terdapat pola-pola yang simetris dan berulang sesuai dengan geometri transformasi. Nah, sebagai contohnya, misal pengrajin batik sering memperbesar atau memperkecil motif seperti motif elips, bunga, atau garis lengkung untuk menciptakan pola yang rapi dan indah di kain batik tersebut. Nah, motif-motif tadi itu dibuat dengan ukuran yang berbeda tetapi tetap mempertahankan bentuk yang sama, yang menunjukkan penerapan konsep perbesaran secara estetis. Nah, teknik ini menjadikan kain batik tidak hanya indah, tetapi juga mencerminkan penerapan matematika dalam budaya tradisional. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai penerapan dilatasi pada motif batik. Perkenalkan, nama saya Horela Sukmaningrum dengan NPM 2210306016. Di sini ada 4 motif batik. Yang pertama ada motif batik Kalimantan Timur, yang kedua ada batik Malevo, yang ketiga ada batik Kumbang, dan yang keempat ada batik Banyumanas. Yang pertama, batik Kalimantan Timur. Kain batik tersebut merupakan motif batik Kalimantan Timur bertema alam yang menggambarkan burung enggang.
Pada motif tersebut, terdapat konsep dilatasi, yaitu ada satu bentuk yang memiliki replika dengan ukuran berbeda. Replikanya berupa burung enggang dengan mata putih atau bulatan putih, sedangkan gambar burung enggang yang lain memiliki bulatan berwarna hitam. Gambar aslinya ditandai dengan panah berwarna hijau atau P, sedangkan hasil dilatasi ditandai dengan panah berwarna biru atau P aksen. Dilatasi tersebut menghasilkan bayangan yang lebih besar dari aslinya. Maka P aksen sama dengan K dikali P. Yang kedua, ada batik Malevo. Merupakan batik khas Ternate yang merepresentasikan budaya lokal, memiliki motif unik seperti motif Dodia. Motif ini menggambarkan buah pala yang diduplikasi dengan ukuran sama maupun berbeda, menunjukkan penerapan konsep dilatasi dalam transformasi geometri. Dilatasi mengubah ukuran bangun geometri dengan tetap mempertahankan kesebangunan, di mana faktor dilatasi K menentukan besar perubahan. Nilai K lebih dari 1 menghasilkan ukuran lebih besar, sedangkan K kurang dari 1 atau lebih dari 0 menghasilkan ukuran lebih kecil. Motif Dodia mencerminkan perpaduan indah antara seni tradisional dan konsep matematika. Perkenalkan, saya Azizah Dinda Amara dengan NPM 22203066067. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang berikutnya, yaitu mengenai batik kumbang. Jadi salah satu motif yang terdapat pada batik kumbang yaitu motif bunga tusam yang menerapkan konsep dilatasi. Dalam motif ini terdapat dua aspek dilatasi, yaitu yang pertama konsep perbesaran, yaitu dengan K lebih dari 1, di mana bunga merah yang menyerupai bentuk segitiga mengalami perbesaran. Dan yang kedua adalah konsep pengecilan dengan K lebih dari 0 dan K kurang dari 1 yang terlihat pada susunan bunga yang mengalami pengecilan. Jadi dari kedua konsep tersebut mencerminkan keindahan dan keragaman alam serta budaya yang menjadi identitas dari batik kumbang. Untuk batik yang terakhir yaitu batik Banyumasan. Jadi dari batik Banyumasan memiliki ciri khas dengan motif flora dan makanan khas seperti Sokaraja. Salah satu contoh motifnya adalah motif batik Lumbon yang menampilkan daun lumbu dengan ukuran yang bervariasi. Pembatik menggunakan teknik batik tulis untuk menyesuaikan ukuran motif, mencerminkan konsep transformasi geometri berupa dilatasi. Dilatasi mengubah ukuran bangun geometri dengan tetap mempertahankan kesebangunan, di mana faktor dilatasi K menentukan besar perubahan. Nilai K lebih dari 1 menghasilkan ukuran yang lebih besar, sedangkan nilai K lebih dari 0 dan K kurang dari 1 menghasilkan ukuran yang lebih kecil. Ya, perkenalkan nama saya C. Alia Puntawen Kurniasi dengan NPM 22103060022. Nah, di sini saya akan menjelaskan latihan soal. Jadi di sini itu ada potongan dari batik kumbang dengan motif bunga tusam yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Kemudian potongan batik ini sudah ditempatkan di koordinat kartesius. Di sini kita diperintahkan untuk menentukan peta dari setiap titiknya dengan faktor skala 2. Untuk penyelesaiannya, untuk contoh soal yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, itu merupakan dilatasi dengan pusat 0,0. Nah, di sini dilatasi dengan pusat A, B dan faktor skala K. Maka untuk titik P yaitu X, Y yang merupakan sebarang titik di bidang, maka berlaku dilatasi titik P dengan titik pusat A dan faktor skala K, maka petanya itu Rx plus A dikalikan dengan 1 min K, KY plus B dikalikan dengan 1 min K. Nah, sudah kita ketahui bahwa titik pusatnya itu ada A, min 1,2, kemudian titik yang akan kita petakan atau cari dilatasinya itu ada titik P 1,1, titik Q 4,1, titik R 4,3 dan titik L 1,3. Kemudian kita akan mencari masing-masing dari peta titiknya. Jadi untuk yang pertama itu ada titik P yang merupakan dilatasi titik P dengan titik pusat A dan faktor skala K, maka kita dapat langsung mensubstitusikan ke rumus yang sudah kita ketahui tadi. Atau kita juga bisa menggunakan bantuan GeoGebra. Jadi di sini sudah ada objeknya sama seperti tadi. Kemudian kita akan mendilatasikan objeknya. Pilih fitur dilatasi from point, kemudian kita klik saja objeknya, kemudian kita dilatasikan dengan titik A, kemudian dengan faktornya itu tadi 2, kita
klik OK, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini jadi peta dari titik P itu merupakan P aksen dengan titiknya itu 3,0, kemudian peta dari titik Q itu adalah Q aksen dengan titiknya itu 9,0, kemudian peta dari titik R itu R aksen dengan titiknya itu 9,4, kemudian peta dari titik S itu S aksen dengan titiknya 3,4. Dan ini hasilnya akan sama seperti hasil yang dengan perhitungan dengan rumus. Untuk yang selanjutnya, di sini ada latihan soal. Kita menggunakan bantuan dari GeoGebra. Ini merupakan aktivitas GeoGebra yang sudah kelompok kami buat. Jadi ini ada salah satu ilustrasi dari batik Dodia yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, di sini untuk panduan medianya itu blok semua ilustrasi motif batik yang tersedia. Kemudian dilatasikan ilustrasi tersebut dengan titik pusatnya itu A, kemudian faktor skalanya ada min 2, min setengah, setengah, dan 2. Nah, kita di sini pilih yang delete from point, kemudian kita blok objeknya, kemudian kita dilatasikan dengan titik pusatnya itu A, dan faktor skalanya itu yang pertama ada min 2. Kita klik OK, maka hasilnya ada di sini. Kemudian kita akan dilatasikan kembali dengan titik A dan faktor skalanya itu min setengah. Oke, hasilnya kan di sini. Kemudian kita dilatasikan kembali dengan titik pusat A, kemudian faktor skalanya itu setengah. Hasilnya ada di sini. Kemudian kita blok kembali. Titik pusat A, faktor skalanya itu 2. Nah, hasilnya ada di situ. Maka untuk yang ketiga, apa yang dapat Anda simpulkan? Nah, di sini dapat kita perhatikan ini objek aslinya. Kemudian di sini itu merupakan dilatasi dengan titik pusat A dan faktor skalanya itu min 2. Maka objeknya itu akan diperbesar dan arahnya itu akan berlawanan dengan sudut objek aslinya. Kemudian di sini itu dilatasi dengan titik pusat A, kemudian faktor skalanya itu min 1, maka objeknya itu akan diperkecil dan arah sudutnya itu akan berlawanan dengan objek aslinya. Kemudian di sini untuk dilatasi dengan faktor skalanya itu setengah, maka di sini itu objeknya akan diperkecil dan sudutnya itu akan searah dengan arah sudut dari objek aslinya. Nah, kemudian di sini ada dilatasi dengan faktor skalanya itu 2, maka objeknya itu akan diperbesar dan sudutnya itu akan searah dengan sudut asli objeknya. Nah, untuk yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi dilatasi merupakan transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu bangun geometri tanpa mengubah bentuknya, sehingga bentuknya akan tetap sebangun. Kemudian besarnya perubahan ditentukan oleh faktor dilatasi K, di mana ketika K-nya itu lebih dari 1, maka akan terjadi perbesaran ukuran objek. Kemudian arahnya itu akan sesuai dengan sudut dilatasi objek awalnya. Kemudian ketika K-nya itu lebih dari 0, kurang dari 1, maka akan terjadi perkecilan ukuran objek. Kemudian arahnya itu akan sesuai dengan sudut dilatasi awalnya. Kemudian ketika K-nya itu lebih dari min 1, kurang dari 0, maka akan terjadi pengecilan ukuran objek. Kemudian arahnya itu akan berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Kemudian ketika K-nya itu kurang dari 1, maka akan terjadi perbesaran ukuran objek. Kemudian arahnya itu akan berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Nah, untuk contoh nyata dilatasi dapat ditemukan dalam motif batik. Biasanya itu pengrajin sering memperbesar atau memperkecil pola seperti bentuk elips, bunga, atau garis lengkung, namun akan tetap mempertahankan bentuknya atau kesebangunannya. Nah, hal ini akan menunjukkan penerapan estetis dari konsep dilatasi dalam budaya tradisional. Ya, sekian pemaparan PJBL dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.